Sebagai pekerja 9 to 5 sangat penting untuk kita pelajari tentang investasi. Kenapa begitu? Karena investasi bisa menyelamatkan kita dari lingkaran bekerja, gajian, dan juga belanja yang kita tidak tahu ujungnya. So, pada video kali ini saya akan bahas di series Finansial Keluarga Kecil yang akan kita bahas mengenai kenapa pekerja 9 to 5 harus belajar investasi. Yuk. Nah, gaji 9 to 5 itu nggak cukup. Jadi ini adalah alasan wajib investasi menjadi prioritas kalian. Nah, data terkini nih, investasi di Indonesia sekitar tahun 2022-2023, survei OJK itu menyatakan bahwa hanya 4,5% pekerja di Indonesia yang aktif berinvestasi, baik saham, reksadana, emas, dan lain-lain. Dan mayoritas 95,5% masih mengandalkan tabungan konvensional. Bayangin tuh, yang invest itu cuma 4,5% loh. Nah, kemudian data BPS juga mengupdate tahun 2023 memang ada kenaikan jumlah investor, tapi apakah sesignifikan itu? Ternyata naiknya hanya 15%, which is masih sisa 85% orang yang tidak berinvestasi. Terutama pekerja 9 to 5 ini harus sangat harus sangat melek banget tentang investasi ini, karena hanya 11,2 juta menurut BPS tahun 2023 yang melakukan investasi pada usia produktif. Kamu bisa bayang. So, channel ini sebenarnya teruntuk kamu yang memang tidak punya background ekonomi, nggak punya background akuntansi, tapi pengen belajar terutama bagaimana mengatur finansial keluarga kecil, terutama bagi kalian yang baru menikah sekitar umur 30 tahunan. Nah, channel ini insya Allah bakal cocok untuk kamu. Nah, untuk pekerja 9 to 5 ini kenapa sangat rentan terjebak dalam lingkaran gaji? Karena yang pertama adalah kita bekerja ya. Kita bekerja 9 to 5 sekitar berapa jam tuh ya? 8 jaman ya, 8-10 jam. Kemudian kita gajian di akhir bulan, bekerja selama 30 hari. Nah, setelah gajian ini kita ingin menghilangkan stres, kita pengen staycation, kita pengen beli belanja barang. Nah, kita lakukan hiburan-hiburan pada diri kita. Kemudian uangnya habis, nah kita kembali lagi bekerja gitu ya. Nah, ini menjadi fenomena yang bernama rat race. Jadi kalau kalian tahu hamster itu kan dia berlari dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Nah, sebagai pekerja 9 to 5, gimana sih caranya kita keluar dari rat race ini? Dan akan kita bahas sama-sama. Contoh kasusnya lagi nih. Nah, ini ada Andi dan Vira, berumur 28 tahun, pekerja kantoran di Kota Sorong, Papua Barat Daya, memiliki gaji 5 juta per bulan setelah bayar kos, makan, transport. Nah, itu ternyata bisa nabung 500 ribu. Bagus tuh ya. 500 ribu tuh udah bagus. Dan setahun bisa nabung 6 juta. Problemnya, inflasi tahunan tahun 2023 menurut BPS adalah 4,5%, menggerus nilai uang tabungan kita nih. Nah, dan kelemahan problem dari 9 to 5 ini adalah kenaikan gajinya itu stagnan. Stagnan dalam artian mungkin ada peningkatan tapi tidak terlalu signifikan. Sedangkan kenaikan daripada bahan pokok itu naiknya itu 10% dalam 2 tahun, bayangin ya. Jadi uang kita itu sama inflasi itu bakal tergerus. Uang yang tidak seberapa gitu ya, maksudnya 500 ribu bro. Kalau kita nabung di konvensional bakal tergerus dengan inflasi. So, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi kita saat ini? Apa sih yang harus kita siapkan? Nah, itu tuh ada penyelamat yang jarang kita sadari. Penyelamat itu adalah investasi. Sabar, mungkin banyak yang bertanya dan mungkin agak skeptis dengan investasi ini. Perlu dipahami, investasi itu bukan cuma untuk orang kaya. Justru ini senjata bagi kita 9 to 5ers yang kejebak dalam lingkaran gaji tadi. Nah, kenapa jadi penting banget buat pekerja 9 to 5 gitu ya? Karena itu tadi, lawan inflasi Pak. BPS bilang 4,5%. Sedangkan bunga bank itu menurut BI 2-3%. Kalah. Contohnya misalnya kita punya tabungan 10 juta. Kita biarkan di tabungan konvensional selama 5 tahun jadi 11,1. Asumsi bunganya 2%. Nah, setelah kita tarik, nah uang 11,1 juta itu ternyata mungkin dulu kita bisa 10 juta kita bisa beli kulkas. Nah, ternyata kita harus nambah lagi nih, nilai realnya jadinya 8,9 juta
karena inflasi. Nah itu ngeri banget kan, dampak dari inflasi ini menggerus keuangan kita. Yang kedua adalah passive income untuk masa depan. Jadi yang tabungan tadi 500.000, nah itu kita alirkan ke dalam instrumen investasi dengan return minimal 10% per tahun ya. 10% ini ada berbagai macam instrumen, kita asumsikan saya 10%. Jadi ketika dalam 10 tahun uang kita jadi 103 juta. Itu yang disebut compound effect. Kalau teman-teman nggak tahu compound effect itu apa, sederhananya adalah dia tuh seperti efek bola salju. Jadi bola salju kalau misalnya dia masih di puncak nih, nah dia bakal menggulung sehingga ketika sampai ke bawah, nah itu bakal gede gitu ya. Dengan hasil yang kecil, maksudnya awal mula yang kecil, dengan kita konstan terus, dia akan menjadi besar. Dan yang terakhir adalah proteksi dari PHK atau dana darurat. 2025 ini banyak banget gelombang PHK. Bersyukur teman-teman yang masih bisa bekerja, dan mudah-mudahan teman-teman yang terkena PHK bisa mendapatkan pekerjaan kembali atau bisa mendapatkan uang yang lain gitu ya, dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Nah, karena menurut data BPS 2,5 juta orang kena PHK sepanjang tahun 2023 dan berlangsung hingga tahun 2025. Dan dana darurat itu adalah solusinya. So, mulainya dari mana? Kita sebagai 9 to 5ers ini kita kadang bingung ya mulai dari mana. Yang pertama adalah prioritas dana darurat. Meskipun topik kali ini adalah investasi, tapi saya sarankan untuk menyiapkan dana darurat dulu. Karena dia itu sebagai safety net keuangan keluarga. Kenapa begitu? Karena ketika kita melakukan investasi tanpa dana darurat, ketika kita membutuhkan sesuatu hal yang mendesak gitu ya, misalnya amit-amit, misalnya kita kena PHK, uang yang kita udah invest tadi itu bakal kita ambil lagi, dan itu bakal tidak optimal ya investasi kita. Yang optimal adalah kita nyiapin dana darurat, jadi ketika ada sesuatu hal yang mendesak, uang yang kita investasikan itu tidak terganggu. Dan yang kedua adalah pilih instrumen investasi yang sesuai dengan resiko ya, terutama kalau bagi pemula, saya sarankan untuk mempelajari tentang reksadana pasar uang, kemudian deposito juga masih bisa, dan juga obligasi ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah konsisten. Jadi investasi itu merupakan long term game. Jadi kita seperti seperti bercocok tanam lah. Kita menanam hari ini belum tentu 2-1 bulan ke depan kita panen. Dan itu semakin lama itu kita bakal berterima kasih dengan masa lalu kita gitu, karena kita sangat konsisten dalam melakukan investasi. Dan investasi itu butuh waktu, dan mindsetnya jangan pengen kaya dari investasi, tapi investasi ini melindungi aset kita dari inflasi. Nah, dan kesalahan yang harus kita hindari, nah setelah kita udah tahu pentingnya investasi, sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya dan kesalahan yang harus kita hindari, yang pertama adalah takut rugi. Kita takut itu karena kadang kita tidak mengetahui apa yang ingin kita ambil, kita coba, kita pilih gitu ya. Caranya bagaimana? Ya kita belajar. Kita belajar salah satunya dari konten ini, kita takut rugi. Nah, takut rugi harusnya kita belajar dong. Tapi kalau kita takut rugi dan tidak belajar, otomatis uang kita malah tergerus inflasi. Uang-uang yang ada di tabungan konvensional itu nilainya bakal tergerus, dan nilai realnya akan semakin lama semakin turun. Kemudian yang kedua adalah investasi tanpa tujuan. Dalam artian gini, kita ikut investasi karena mungkin saya nih bikin konten investasi, jadi ketika saya bilang apa, kalian langsung ikut gitu. Nah itu jangan. Atau influencer yang lain bilang saham A ini bagus, obligasi ini bagus, tanpa kita mengetahui, kita pelajari instrumennya. Nah itu kayak jangan kayak gitu untuk investasi. Kemudian tanpa dana darurat, dan juga bukan uang dingin. Jadi salah satu syarat investasi adalah harus pakai uang dingin, nggak boleh pakai uang pinjaman ya. Kamu bayangin, kita udah minjem terus kita investasikan ke sesuatu hal yang sesuatu hal yang belum pasti dan masih ada potensi rugi. Artinya itu ruginya bisa kuadrat ya kalau kita salah-salah masuk ke dalam instrumen investasi gitu ya. Jadi harus menggunakan uang dingin, uang yang sudah kita nggak tahu nih mau kemana. Karena fitrahnya uang itu adalah mengalir, dia nggak bisa diam di suatu tempat gitu ya.
Kemudian yang terakhir adalah diversifikasi. Jadi jangan taruh semua instrumen investasi itu di satu tempat. Dalam artian mungkin kita masukin semua ke saham gitu ya, kita masukin semua ke tabungan konvensional, nggak gitu. Jadi kayak saya pribadi, saya masih menggunakan tabungan konvensional, terutama untuk dana darurat yang emang pengen kita tarik sewaktu-waktu. Ada juga untuk investasi, ada reksadana pasar uang dan juga obligasi, dan masih mempelajari juga tentang saham gitu ya. Jadi kita harus berdiversifikasi. Oke, dan kita lanjut. Kesimpulannya adalah investasi itu seperti menanam pohon, betul sekali. Investasi itu adalah long term game. Investasi itu adalah kesabaran, investasi itu adalah konsistensi, investasi itu adalah perlindungan terhadap aset gitu ya. Kalaupun kita jadi uang kita berkali-kali lipat dari investasi, ya syukur alhamdulillah gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan kerugian, ya nyantai aja, karena kalau kita memiliki ilmu yang bagus, pertimbangan yang baik terhadap suatu instrumen, ya kita nggak usah takut gitu ya, karena sejatinya insya Allah perekonomian itu baik di nasional maupun internasional lama-kelamaan itu akan membaik. Jadi ini adalah permainan 5, 10, 20 tahun lagi gitu ya. Ketika udah 20 tahun ke depan, wah aset kita udah segini dan kita bakal berterima kasih pada diri kita saat ini, teman-teman. Jadi sarannya itu untuk pekerjaan 9 to 5 harus melek benar-benar investasi, kita harus pelajari, karena sayang banget kalau misalnya uang kita itu tidak produktif ya teman-teman. So, terima kasih udah menonton series ini. Kita bakal ketemu di series-series yang lain, dan insya Allah series ini akan kita buat playlist ya. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube selepas sore. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Catch you on the next one. Bye-bye.